itu akan terjadi, ke depan saya akan menjadi orang yang untuk mencegah hal itu terjadi. Setelah Krismon, sudah saatnya untuk bangkit, jelas. Bukan cuma dirgantara saja, orang-orang di bidang lain, orang elektro, orang sipil, orang mekanikal, bahkan orang-orang sosial juga saat untuk bangkit. Bukan cuma kita saja. Karena ini berhubungan dengan ya masa depan kita sebagai negara. Kita tidak mau jadi satu negara yang cuma bisa berdiri di atas kaki negara lain. Seperti kata Soekarno, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus bisa jadi bangsa yang seperti itu. Sudah saatnya untuk bangkit. Kemudian setelah melewati masa lalu tadi dan juga masa transisi, inilah penerbangan Indonesia masa kini. Kita bisa buktikan bahwa kita bangkit. Ini adalah contoh-contoh saja ya. Misalkan dari 8 lembaga antariksa dan penerbangan nasional, mereka berhasil mengembangkan roket yang cukup canggih. Ya jujur saja, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara luar, ya tidak belum canggih tentunya. Tapi ini adalah bukti bahwa kita bisa melangkah ke depan. Kemudian ada juga dari BPPT, ini adalah namanya UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Mungkin kalau teman-teman tahu dari Amerika namanya Predator, itu sekelas sama ini. Kita bisa buktikan kalau kita juga bisa bikin seperti ini. Fungsinya banyak, bukan cuma untuk militer saja. Kadang-kadang emang ada anggapan bahwa penerbangan itu akrab dengan teknologi militer. Tidak, misalkan pesawat ini seperti ini. Ini kita bisa pakai misalkan untuk pertanian, kita misalkan menyebarkan ya apalah itu namanya. Kemudian dia juga bisa untuk surveillance dan beberapa hal lain yang bersifat sipil. Nah kemudian PTDI tadi, C-23 lain ini terus maju, bukan berarti dia proyek terhenti. Mungkin N250 tidak terbang, tapi tetap menjadi karya yang kita banggakan. Nah seingat saya salah satu yang memakai pesawat ini adalah Sea Patrol di Korea Selatan. Itu adalah bukti bahwa negara luar pun juga bisa memakai karya kita. Kemudian teman-teman mungkin kenal pesawat kuning ini, ada pernah lihat tidak? Tahu Pak Joseph? Di Chiba University. Jatuh Pak Joseph, saya lupa namanya. Pasti. Ya. Profesor Chiba University yang soal geosensing itu ada yang tahu? Nah, dia ada satu yang dengar pernah. Jadi saya bisa cerita lebih lanjut soal ini. Nah, jadi untuk penelitian dia di bidang, mungkin di bidang ya remote sensing tadi, beliau kan harus memakai aerial flight kan. Nah, beliau memakai pesawat. Ini bukan buatan Jepang pesawat ini untuk penelitian dia. Ini sekarang jadi punya Chiba University. Ini adalah buatan PT Wafindo, asli buatan Indonesia. Wafindo sendiri direkturnya adalah salah satu dosen di jurusan saya. Beliau memang punya namanya Pak Joko Saradi. Dia sering muncul di TV sih, gayanya emang agak nyentrik. Tapi beliau itu salah satu dosen saya kagumi gitu. Dia senang mengaplikasikan ilmunya ke nyata. Dia selalu bertanya ke mahasiswanya, kamu punya ilmu, tapi apa yang bisa kamu berikan ke masyarakat? Makanya dia ingin ngasih contoh, dia membuat perusahaan seperti ini agar dia bisa kasih contoh nyata. Nih bukan cuma ilmu, kita bisa bikin benda jadi seperti ini. Kemudian, nah mungkin ada teman-teman yang kenal ini, anak dari Pak Habibie, namanya Pak Yahya Habibie. Sekarang beliau bikin perusahaan yang namanya Regioprop. Nah, saya takut salah sebenarnya nama perusahaan atau nama pesawat ya, saya agak lupa nih. Nah, tapi beliau juga lulusan TU München dari Jerman di bidang yang sama. Beliau juga punya mimpi. Sebelum saya meninggal, saya ingin menerbangkan pesawat buatan saya sendiri. Nah, kemudian dengan mimpi-mimpi dari Pak Bibi, nah sekarang beliau punya perusahaan baru yang akan bekerja sama dengan DAI untuk menerbangkan kembali N250. Tapi tentunya tidak pesawat dengan teknologi yang sama seperti lalu, tentunya dengan teknologi lebih canggih. Tapi kita bisa lihat sekarang kalau yang namanya pahlawan dirgantara tidak pernah mati. Mereka tetap ada dan mungkin akan terus muncul. Mereka tetap akan punya visi dan misi seperti ini untuk membangkitkan kebangkitan teknologi dirgantara Indonesia. Nah, kemudian kita bukan cuma istilahnya bukan cuma bekerja di negara sendiri gitu. Kita juga punya program kerjasama dengan negara luar. Salah satunya sedang hot yang sedang berjalan sekarang. Ya walaupun banyak problem sebenarnya dengan program KFS ini, tapi intinya kita doakan saja dan berusaha agar proyek ini terus berjalan lancar. Ini akan juga mendukung berdikari kita tadi. Nah jadi tujuan dari proyek ini adalah membuat pesawat stealth atau pesawat anti radar sebagai proyek kerjasama antara Korea dan Indonesia. Nah kemudian juga sering di Indonesia baru-baru ini juga PTDI sekarang ada ini subsidiary contract dengan EADS, European Aerospace Defense Systems or something, tapi itu punya Eropa. Ini
Jadi Airbus itu adalah anak perusahaan dari ETS yang paling atas. Nah, jadi kita tuh banyak kerjasama dengan ETS, misalkan untuk membuat beberapa komponen dari pesawat Airbus dan lain-lain. Sebagai bukti juga bahwa negara luar punya kepercayaan terhadap kita dalam hal teknologi. Nah, kemudian, ini langsung saya ambil dari Wikipedia, tapi datanya cukup akurat. Ini adalah penerbangan pesawat-pesawat atau helikopter atau teknologi yang pernah kita buat sendiri sebagai karya dari engineer dan saintis Indonesia. Cendol 35 tentunya semua kenal. Nah, kemudian ada juga ke depan ini namanya Endo-19. Endo-19 itu adalah pesawat nanti saya jelaskan, saya agak lupa. Kemudian Endo-50, kemudian Endo-130 pernah hampir jadi, cuma sayang terbatas oleh krisis moneter. Kemudian KYK-FX tadi yang sama Korea. Kemudian juga banyak license build aircraft, di mana banyaknya sih dari Eropa. Mereka mempercayai kita untuk memanufaktur pesawat dengan lisensi dari mereka. Nah, itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita punya teknologi untuk memanufaktur pesawat seperti itu. Kemudian, bukan cuma dalam bentuk benar-benar jadi atau pesawat atau helikopter, tapi juga berbagai macam komponen pesawat Airbus dan Boeing itu banyak dibuat oleh PT DI, seperti A330, 340, 380, Boeing 16 pesawat tempur, Fokker Belanda. Ini semua ada kontribusi dari Indonesia. Karena kita bisa melihat dari pesawat itu ada komponen-komponen. Bahkan dari pesawat kembangan Airbus A380 itu ada komponen buatan negara Indonesia. Kita punya nama di dunia, bukan cuma titik kecil, kita punya titik yang semakin besar. Kemudian juga berbagai persenjataan juga PTD punya pengalaman seperti itu. Kemudian siapa saja sih yang pernah menggunakan karya kita? Nah, ini sebenarnya data adalah data pesawat yang menggunakan CN235, pesawat pertama yang kita desain tadi. Seperti tadi saya jelaskan di Korea Selatan untuk si petrol mereka. Bahkan saya dengar di Malaysia, mereka mau pesawat itu untuk pesawat kepresidenan. Kemudian juga berbagai negara di Arab, di Afrika pun ada, di Eropa, di Irish, di Jerman, Amerika juga, dan Chili, dan saya tidak tahu ini apa, ini juga tidak tahu ini apa. Ya, nanti itulah. Tapi ini menunjukkan sekali lagi, kalau kita tuh punya teknologi yang bisa kita banggakan di dunia. Kita mungkin belum sebesar Airbus, belum sebesar Heavy Industries, belum sebesar Boeing. Tapi kita punya arah ke situ, kita punya tujuan ke situ. Kemudian slide selanjutnya. Nah, masa kini saya sudah cukup kasih pemaparan secara umum. Secara mendetail teman-teman bisa baca buku ini. Pokoknya waktu itu ada kumpul alumni penerbangan, mereka bikin buku yang isinya menjelaskan soal sejarah penerbangan Indonesia dan juga apa sih kita punya saat ini. Nah, kemudian sebelum kita maju ke depan, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk apa kita memilih teknologi gantara? Itu pertanyaan pertama. Karena kalau kita lihat negara seperti misalkan Singapura, mereka pun mungkin tidak punya program penerbangan sendiri, bahkan Australia juga tidak punya. Jadi pertanyaannya untuk apa kita punya teknologi gantara? Kita nggak bisa dong kalau kita punya teknologi cuma buat adu canggih-canggihan. Adu canggih-canggihan, tapi kalau masyarakatnya tersiksa, susah makan, buat apa? Ada negara yang punya teknologi penerbangan canggih, teknologi luar angkasa canggih, tapi masih banyak rakyat miskin. Kalau secara pribadi, saya tidak berpikir negara saya akan punya teknologi canggih, tapi masih banyak masyarakat miskin. Jadi untuk apa kita punya teknologi gantara? Nah, ini dulu, zaman dulu sekali. Mungkin ada yang bisa ini. Jadi ada namanya Profesor Habibie sama Profesor lupa lagi namanya. Pavilino Harahap. Nah, jadi Pavilino Harahap itu adalah profesor mesin. Saya kebetulan pernah bertemu dengan beliau langsung. Nah, jadi saat Habibie mengembangkan teknologi secanggih-canggihnya, Pavilino Harahap bisa berpikir, gimana saya aplikasikan ilmu saya untuk masyarakat, untuk petani, untuk lain-lain. Itu jadi semacam dua kubu yang bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Itu bisa maju bersama. Kita bisa buat teknologi yang canggih, tapi kita juga bisa buat teknologi yang istilahnya ini ya untuk membangun masyarakat. Ini seperti ini. Kita bisa maju ke dua kubu itu bersama. Dan itulah yang sendiri saya pikirkan. Kita juga punya teknologi gantara juga seperti itu. Saat saya bisa meluncurkan satelit sendiri ke luar angkasa, teknologi dirgantara sendiri tadi bisa membangun masyarakat. Misalkan untuk masalah surveillance atau masalah sipil, itu bisa, kita bisa.
Jadi kesimpulannya sih, kita punya teknologi, bukan cuma dirgantara, teknologi apapun. Kita boleh maju semaju-majunya lah teknologi kita. Tapi jangan lupa, kalau ada yang membutuhkan teknologi itu. Banyak orang miskin, tapi teknologi maju itu bukan tujuan kita. Kita harus bisa punya teknologi maju, tapi juga masyarakat harus membangun. Jadi itulah kalau menurut saya untuk jawaban, untuk apa kita punya teknologi dirgantara di masa depan. Berdikari itu suatu kewajiban, seperti visi dan misi dari Soekarno tadi. Kemudian juga jika kita ingin membuat suatu industri dirgantara, itu perlu infrastruktur seperti sistem yang memadai. Misalkan Korea, mereka tuh punya KAI, Korean Aerospace Industries. Itu bukan cuma KAI yang maju. Tentunya misalkan KAI butuh komponen elektronik, mereka juga butuh bantuan dari misalkan perusahaan seperti Samsung atau perusahaan seperti misalkan power plant, mereka juga ada perusahaan lain. Jadi bukan cuma KAI-nya saja yang maju, tapi juga Samsung, perusahaan lain itu juga maju-maju. Kan misalkan di Jepang juga, JAXA adalah tidak paling depan JAXA. Cuma siapa sih yang mensupport teknologi belakangnya? Itu banyak perusahaan-perusahaan kecil yang mendesain situ, yang membantu ke arah situ. Jadi jika kita punya suatu teknologi high-tech seperti ini, ya kalau saya sih berharap insya Allah teknologi yang lain juga akan membantu menyusul. Tapi jangan lupa tadi, tujuan apa kita berusaha teknologi. Nah kemudian, ini saya udah jelasin tadi ya, teknologi tadi harus mendukung pembangunan masyarakat. Nah ini semacam bayangan nih. Jadi akan seperti apa teknologi penerbangan di masa depan. Teman-teman pasti sudah tahu ya namanya Concorde, pesawat supersonik yang bisa melaju hingga kecepatan, seingat saya Mach 1, atau Mach 2. Mach itu adalah rasio antara kecepatan suatu benda sama kecepatan suara. Nah tapi masalahnya waktu itu pesawat Concorde itu sangat, satu boros filtering, dua sangat bising. Itu teknologi lama, akhirnya teknologi tidak pakai lagi. Tapi bayangkan kalau teman-teman di masa depan, saya mau pulang dari Tokyo ke Indonesia, ternyata cuma setengah jam. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ada teknologi namanya hypersonic vehicle yang bakal mencoba kalau terjadi di masa depan. Yang bisa melaju mungkin sampai 6 atau 7 kali kecepatan suara. Nah ini ada contoh-contoh nih. Nah mungkin juga di masa depan pesawatnya bentuknya tidak bakal seperti sekarang ini, yang ada fuselage, kemudian ada sayap. Bisa aja seperti ini nanti, bladed wing body, yang berdasarkan riset mungkin bakal lebih efektif. Nah inilah kira-kira seperti inilah teknologi penerbangan di masa depan. Dan ini kan juga akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan kita mau teknologi seperti apa di masa depan. Saya pribadi mau secanggih ini dengan masyarakatnya tetap makmur. Itu tujuan saya. Nah kemudian bukan cuma Eropa, bukan cuma Jepang, bukan cuma Amerika. Brazil pun punya yang namanya Embraer. Mereka punya teknologi penerbangan. Bukan cuma mereka yang bisa. Kita juga bisa, kita pernah membuktikan. Nah, saya sih berharap kita akan ketemu lagi di masa depan dengan kita melihat Indonesia kita sekarang sudah punya teknologi yang canggih, tapi juga membangun masyarakat. Itu mimpi saya. Dan saya selalu ingin mengucapkan teman-teman dimanapun teman-teman Indonesia, ayo kita bangun negeri bersama, kita bisa maju bersama, ayo kita majukan masyarakat bersama. Dan ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pram atas pemaparan tentang penerbangan di Indonesia dari masa kini, masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, sangat menarik ya, visi dari Pram tentang masa